Tayangan ini adalah trilogi dari tayangan-tayangan pada episode sebelumnya. Kita punya undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, undang-undang pencegahan dan penanganan krisis keuangan. Jadi undang-undang kita sudah lengkap. Memang mungkin di beberapa hal masih menjadi PR kita untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan dari undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Itu kira-kira Pak Budi. Jadi sehingga saya optimis ini akan bisa mengantarkan kita menuju Indonesia Emas 2045. Banyak negara yang ingin belajar dari kita ya. Jadi saya pada tahun 2008 itu Thailand juga pernah melihat kita, ada Laos ya, negara lain juga bertukar pandangan, ada APRA dari Australia juga bertukar pengalaman ya. Kalau APRA kan sangat kuat surveillance sehingga mereka tidak pernah mengalami krisis. Tapi kita kan ada dinamis ya. Kita negara civil law country tadi ya, heavy-nya di undang-undang. Sehingga kelemahan undang-undang bisa memicu bahkan krisis. Makanya kita benang merahnya adalah respon kebijakan. Ya karena memang kita ini sebagai civil law country itu banyak aturan undang-undang yang harus kita undangkan untuk tadi selalu membuat ekosistem jaring pengaman sistem keuangan itu bekerja dengan maksimal. Saya terus terang waktu itu kagum dengan Pak Budi. Pak Budi ini pertama kali masuk STAN ya, kita langsung kebut ya, rapat itu tiap malam. Semua tim ada ya, tim rekap perbankan, tim rekap tim BPD ya, kemudian tim penjaminan pemerintah. Belum lagi tim waktu itu ada kita punya counterpart BBPN, kita sering rapat malam dengan BBPN. Jadi kalau saat itu ya, saya selalu tekankan ke kawan-kawan saya, jadi jangan merasa rapat malam itu satu kerugian. Rapat malam kerja yang Spartan itu satu kerugian. Pak Budi kan merasakan sendiri ya, beliau ini, saya tahu sendiri Pak Budi. Jadi Pak Budi semenjak mudanya, imutnya Pak Budi pada saat beliau masuk dari STAN, sampai sekarang saya melihat sendiri. Jadi beliau itu siang malam membantu kita ya Pak Budi ya. Pak Adi Paryono juga kerja keras, Pak Darmin ya rapat kita. Jadi Pak Darmin itu rapatnya malam juga. Tapi itu lesson buat kita. Saya selalu merasa bahwa apa yang menjadi penugasan seluruh pimpinan kita di masa lalu, masa sekarang dan mungkin yang akan datang, itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Knowledge capture. Karena ilmu itu, Pak Budi, itu tidak hanya kita pelajari. Tapi kita rebut ya, dalam artian kalau ada orang punya pengalaman, ya kita capture oleh dia. Yang kita selamatkan itu bukan orang-orangnya. Pidana nggak akan hilang, pidana yang bersangkutan. Meskipun pada saat itu memang ada pilihan, offering ya. Kita melakukan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Jadi dia bisa mengganti kerugian bank itu dengan uangnya sendiri, kekayaannya sendiri. Nah itu yang kita sebut, kita menggantikan atau menghilangkan unsur kesalahan dia. Tetapi yang tidak melakukan itu sebenarnya masih ada unsur pidananya. Misalnya kita selamatkan Senturi tanpa penyataan robetan tular ya, kalau ada pidana ya tetap kita kejar. Saya masih ingat ya, terima kasih kepada teman-teman juga yang waktu kita melakukan cegah dan tangkal kepada robetan tular ya, malam-malam kita bikin keputusan Menteri Keuangan mencegah yang bersangkutan untuk keluar. Nah itu kira-kira pidana tetap Pak. Jadi yang kita selamatkan itu adalah banknya, fungsi intermediasinya. Yang kita selamatkan itu adalah jantungnya. Kita dalam sebuah buku putih kita sebutkan bahwa yang kalau ada satu perkampungan pencuri gitu, yang kita, kalau ada kebakaran yang kita selamatkan adalah kampung itu, bukan sang pemiliknya. Pemilik tetap bertanggung jawab. Apalagi kalau dia bisa dibuktikan dia membuat banknya itu jatuh, membuat banknya itu gagal. Jadi istilah bank yang lama. Sekarang namanya bank dalam resolusi ya. Tetap kita akan kejar Pak Dodo. Jadi Pak Dodo juga ingat ya di Satgas BLBI ya, masih kita kejar. Masih kita minta kalau dia sudah melakukan penyelesaian kewajiban pemegang saham, artinya dia mengakui kesalahannya dan ingin menyelesaikan kewajiban-kewajiban PT. Jadi artinya kan PT dan pemilik bank itu kan sebenarnya dua entitas yang berbeda. Tetapi kita minta dia untuk menyelesaikan dengan tanggung jawab pribadi, harta pribadi, karena dia sudah mengakui bahwa dia salah. Dia membuat bank ini gagal. Jadi pidana kepada yang bersangkutan tetap kita kejar sampai ke ujung langit ya gitu. Jadi kita pernah juga melakukan
pengejaran dulu ke Edi Tansil, meskipun kita bingung kalau dia lari ke sana itu kan kita nyarinya di mana. Kita bahkan mau sewa jadi swasta ya dengan Pak Adi Pariono dulu, Pak Yunus Hussein ya. Tapi kita tetap kejar intinya Pak Dodo. Jadi kita tetap kejar meskipun banknya mungkin bisa kita selamatkan karena kita lebih menyelamatkan fungsi intermediarinya. Fungsi kritikal bank itu sebagai menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi termasuk yang kehilangan masa mudanya kan gitu ya Pak. Kalau yang orang lain masa muda kemana-mana, kita berkutat di kantor saja. Jadi Bu Titin termasuk saya gelarin doktor karena mondok di kantor. Ya. Terima kasih teman-teman Birohukum ya. Bu Titin, Bu Eva, Pak Mul, di sini ada Bu Ambar ya, Mbak Yesi yang sekarang di PKSK, kemudian juga Sekretariat KSSK ya, teman-teman semua. Itu yang membantu juga membentuk semua aturan ini. Saya tinggal mengcapture-nya. Ya, kita sama-sama berproses di situ. Tadi Bu Titin menyampaikan bahwa kita waktu itu nggak ada. Bagaimana kita menyusun penjaminan BPR ya, kita sama-sama bikin Pak Budi. Bagaimana kita menyusun reka perbankan, ya kita belajar bersama, kita bikin PP 84, kita melaksanakan dengan peraturan menterinya. Nah ini semoga nggak terulang kembali. Di sini kita coba capture. Jadi saya Bu Titin, saya coba untuk ada linknya. Jadi kita berikan semacam barcode ya, nanti bisa diakses mengenai aturan-aturan yang pernah kita punya, yang telah kita bikin. Sehingga nanti kalau di masa yang datang ada kebutuhan untuk bikin aturan ya tinggal dibuka, nggak perlu baru. Pengalaman kita misalnya ketika kita bikin RPP mengenai PRP, program studi pengembangan LPS. Ya kita sudah dulu pernah punya PP 17 tahun 1999 mengenai BPPN. Itu intinya sama isinya. Jadi nggak perlu kita harus melakukan studi kemana-mana. Tapi saya harapkan nanti seri selanjutnya sih bisa kita coba untuk saya akan coba lihat satu persatu pasal-pasal itu. Nanti akan saya sarikan mengenai suasana kebatinan dari pasal itu. Tapi secara umum yang penting-penting Pak Bob sudah tercantum di sini. Jadi kita sadari bahwa banyak bank yang dipakai oleh pemiliknya. Misalnya dulu ada bank pemilik transportasi. Ada sebuah keraton punya bank. Ya, ada bank dalam likuidasi itu digunakan oleh pemiliknya untuk membiayai grup usahanya. Nah, kita juga memahami kelemahan otoritas saat itu ya. Makanya kita membentuk otoritas jasa keuangan, memisahkan dari pengawas lama dan bank sentralnya pun kita berikan independensi. Jadi ini lesson learn yang bisa kita dapat dari hal itu. OJK ini sebenarnya tidak tiba-tiba kita bentuk di tahun 2012 itu. Tetapi sudah kita mandatkan di undang-undang sebelumnya. Kemudian LPS itu wajib ada. Tapi kita belum punya. Sehingga kita menitipkan itu kepada BPPN. Sehingga kita membentuk 2004. Bank Indonesia suatu keharusan sebuah bank sentral adalah dalam satu ekosistem jaring pengaman sistem keuangan. Jadi kita tidak hanya karena didorong untuk bikin lembaga karena adanya kebutuhan lembaga saja, tapi juga fungsinya itu memang wajib ada dalam sebuah ekosistem jaring pengaman sistem keuangan. Boleh nggak saya ini ada gambar tadi, lukisan tadi? Ini hanya sebentar aja, nggak usah ini. Tadi saya ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya ya. Di Sekretariat KSSK, di Birohukum, di berbagai lembaga ya yang turut berperan termasuk Direktorat Perbankan dan UJP dahulu ya yang Pak Budi alumni di sana, Bapak Pam LK, OJK ya yang bersama-sama dahulu merupakan satu lembaga yang nah ini kira-kira ya saya mencoba mengcapture, terima kasih, biasanya kan ditulis. Nah ini lukisan yang ada di ruangan saya dari kawan-kawan Birohukum yang saya ini. Jadi saya alhamdulillah bisa berpartisipasi pada saat BPPN ada pembentukan PPATK, LPS dan juga KSSK. Itu Pak Budi. Terima kasih kepada kawan semua ya yang melalui suka dan duka kehidupan kita.